Om. Oke. Bismillah wabillah walhamdulillah wa khairul asmaul husna kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Oke, selamat malam. Belum. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alright. Selamat malam pemirsa penakut jalanan. Kita pulang. Jam berapa nih? Jam 5:55 ya. Pastinya hari ini kita akan bermacet-macetan. Tapi saya udah, karena settingan dari kamera saya ini dia nggak bisa nggak bisa ngupload. Sorry, HP saya itu nggak bisa menggabungkan video lebih dari 1 jam ya, atau 60 video ya. Jadi ini kita vlogging itu nggak akan sampai beres ya teman-teman, sepertinya ya. Atau nanti kita coba setting ya, apakah bisa atau tidak gitu. Walaupun kayaknya sih nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya mau kalau nanti terputus videonya ya, karena nggak bisa lebih dari 1 jam ya teman-teman ya. Oke, kita ambil kanan dulu. Kayaknya juga di tengah kemacetan gini, kayaknya saya bakalan nyampe, nggak tahu berapa jam nih nyampe ke rumah nih. Kayaknya bakalan agak lama ya. Nah, kok sepi sih? Enggak, ada yang rame depan. Kita lihat. Sebenarnya saya sendiri nggak terbiasa nih kaca helm ditutup ya. Coba buka deh. Coba kalau dibuka takut perih kena mata ya, debu gitu kan. Memang agak serba salah ya. Enggak sih, kok nggak ramai ya teman-teman ya. Mungkin nanti di arah wah, baru kelihatan ya ramai teman-teman.
Nah, karena macet parah, kita boleh bahas lah. Kita lanjutkan diskusi pembicaraan yang kemarin mengenai pelemahan rupiah ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan diskusi yang kemarin, siapa yang harus bertanggung jawab atas pelemahan rupiah ini, teman-teman? Memang negara itu maju atau tidak, majunya suatu negara itu ditentukan oleh, menurut saya pribadi, ditentukan oleh rakyatnya ya teman-teman ya. Jadi tapi rakyat itu seringkali, oke, kita bentar ya, kita akan lurus dulu bentar. Merah lagi ya, hijau. Oke, kita akan masuk ke terowongan super angker ya teman-teman. Tapi ini walaupun ini kok nggak macet ya, tapi di sini macet sih. Nah, maju tidaknya suatu negara itu ada dua pendapat. Ada yang ditetapkan oleh rakyatnya, oke, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa tergantung pemerintahnya. Nah, ini saya sendiri tidak akan ada dua pendapat besar ya teman-teman, berdasarkan itu para ahli ya, bukan saya, tapi cuman baca di beritanya. Maju tidaknya suatu negara pada dasarnya ditetapkan oleh dua faktor besar. Yang pertama rakyatnya atau masyarakatnya, yang kedua oleh pemerintahnya. Oke. Nah, kalau bagaimana dengan Indonesia? Saya tidak mau menimbulkan suatu kontroversi, tapi menurut saya keduanya sangat harus bertanggung jawab. Oke. Maksudnya masyarakat gimana? Ya, masyarakat negara-negara maju itu biasanya sudah financial aware of financial literacy, udah sadar atas literasi keuangan ya, sehingga negaranya menjadi maju ya. Kalau bisa teman-teman lihat negara-negara maju kayak Singapura gitu kan, Singapura, Jepang, Korea, yang lebih maju dari Indonesia lah. Kalau event tetangga kita Malaysia lah, kita bisa lihat lah gimana masyarakatnya. Oke, karena kemarin dua faktor besarnya yaitu ekspor impor sama capital outflow ya, trading balance sama
capital outflow and inflow. Nah, kalau masyarakatnya maju, mau nggak mau investor itu percaya ya dengan negara itu. Kalau investor itu percaya, maka capital inflow kayak di Singapura, banyak banget investor datang ke Singapura karena percaya ke negara itu. Masyarakatnya udah lebih maju dibandingkan kita ya, pola pikirnya segala macam kehidupannya lah, gitu kan. Yang kedua ya pemerintahnya. Kita bahas dulu tadi, nanti kita nyambi bahas yang masyarakat. Yang kedua ya pemerintahnya. Pemerintah negara-negara maju itu ngebuat trust ya, membangun, menciptakan kepercayaan kepada investor-investor. Bukan hanya luar negeri, dalam negeri juga. Artinya orang, misalkan orang ingin buka usaha itu dipermudah, dilindungi, ya kan? Misalkan kalau di sini di Indonesia, kalau kita pengen buat usaha, kadang-kadang ada ormas gitu kan, harus setor, keamanan, izin-izin dipersulit, atau kerangka usahanya, peraturannya nggak jelas, sehingga menimbulkan keraguan gitu kan. Kan usaha ini harus benar-benar diatur ya, jangan sampai kita udah invest banyak, tiba-tiba kita nggak boleh loh bikin pabrik di sini karena daerah hijau, bla 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 gitu kan. Ya pemerintah itu sangat berpengaruh ya, pemangku kebijakan gitu kan. Perannya sangat vital gitu teman-teman. Saya agak pusing kepala sih. Jadi iya. Saya salah ya teman-teman ya. Hampir kalau saya salah masuk ke sini. Manggarai, andai. Hampir aja ngelamun ya, tidak boleh ngelamun teman-teman. Nah, iya pemerintah itu benar-benar berpengaruh sekali ya untuk membangun kepercayaan, membangun iklim ya kan, bahasa ekonominya iklim investasi. Oke. Ya yang utama investor lokal aja. Sekarang apakah investor lokal itu, jangan investor lokal, kita aja ya. Mungkin teman-teman yang udah sedikit besar ya paham keuangan, pasti teman-teman dan diberi rezeki lebih ya. Apakah teman-teman lebih baik menyimpan rupiah atau dolar misalkan? Atau gini lah, teman-teman merasa nyaman nggak menyimpan asetnya atau hartanya di bank misalkan, ya kan? Mungkin sebagian teman-teman ada yang berpendapat, aduh saya takut hilang, ya kan? Kita nggak nyaman. Masyarakat kecilnya aja nggak, atau dalam sehari-hari misalkan teman-teman nyaman nggak dalam berkendara misalkan? Nyaman nggak teman-teman waktu bayar pajak motor misalkan ya, itu sebagai penangguh jalanan. Nah, artinya kan banyak banget pelayanan-pelayanan publik yang kita sendiri merasa tidak puas. Itu kita sebagai rakyat jelata kita ya, Anda ya, penangguh jalanan ya, kita sendiri
ada rasa tidak nyaman misalkan. Nah, bagaimana kita aja yang rakyat kecil gitu kan, yang ibaratnya hidup apa adanya merasa nggak nyaman, apalagi dengan para investor yang sangat sensitif gitu ya terhadap isu-isu gitu teman-teman ya. Jadi investor asing itu jangankan terhadap kondisi, lidah pemerintah aja kalau ada yang keseleo ya, salah ngomong, itu investor bisa auto kabur ya. Terus salah, karena itu mencerminkan watak karakter dari pemerintah kita. Nah, itulah fungsi pemerintah ya, pemangku kepentingan. Enggak kok, pemerintah kita udah bagus, masyarakat juga enggak khawatir dengan kondisi-kondisi global, stok pangan dan energi banyak. Bullshit teman-teman. Bukannya nggak khawatir, tapi kita lihat fakta di lapangan aja bos, ya kan? Bagaimana yang biasanya dulu, saya nggak bicara pemerintah saat ini ya, tapi gini aja lah. Zaman dulu orang tua saya dengan gaji anggap aja 5 juta gitu kan, bisa beli rumah teman-teman. Ibu saya tuh punya rumah, ibu bapak saya, dengan gaji waktu itu 5 juta. Sekarang dengan penghasilan 10 juta belum tentu bisa punya rumah. Karena apa? Karena adanya inflasi, harga-harga naik teman-teman ya. Seperti itu jadi. Belum lagi banyak faktor ya yang mempengaruhi kondisi ekonomi inilah, termasuk gaya hidup, pola hidup gitu ya, pola hidup sih. Nah, tapi kita balik lagi ke tadi tentang nilai tukar teman-teman ya. Saya nggak bisa terlalu ini, karena jujur tangan saya sendiri agak lemes ya teman-teman ya. Tangan saya sendiri agak lemes nih megang stang ini, karena udah jam berapa ini ya. Nah, memang Indonesia ini cukup kompleks teman-teman. Bukan berarti pemerintah saat ini nggak bagus ya, karena dari dulu tahun ke tahun Indonesia rupiahnya melemah. Pernah sekali menguat pada zaman B.J. Habibie ya, itu menguat sangat drastis, tapi kesininya melemah lagi. Kalau teman-teman mau nyalahin pemerintah, nggak bisa juga ya teman-teman. Tapi ini banyak banget faktor, karena kita ini kan negara demokrasi. Oke. Penguasa itu mencerminkan masyarakatnya, karena kita harus memilih. Wah, ada orang yang berapa, saya kan nggak milih bro, saya nggak milih dia. Itu salah orang yang milih. Wah, nggak bisa gitu bro. Tanggung jawab Anda juga, kenapa orang lain bisa memilih dia gitu kan. Kan kita ini hidup bersosial, emang kita hidup sendiri. Kita kan hidup tuh saling mempengaruhi ya teman-teman. Dan yang mau saya tekankan, seandainya bukan pemimpin yang saat ini yang terpilih, anggap kompetitor yang jadi presiden, belum tentu Indonesia juga lebih baik gitu kan. Nah, jadi saya nggak mau ada pernyataan bahwa 100% salah pemerintah, nggak bisa bro. Kita semua bertanggung jawab, termasuk saya sendiri ya. Saya harus mengakui saya bukanlah orang pintar,
saya bukan orang-orang jenius gitu ya yang bisa yang langsung mengerti grassroots suatu masalah. Saya hanya mencoba untuk lebih baik dari hari ke hari ya. Saya sebagai penakluk jalanan, saya bukan juga investor yang banyak uang yang bisa membantu banyak orang gitu ya ketika dalam kesulitan. Tapi saya hanya bisa berbagi ya, bercerita ya seperti ini dengan harapan adanya perbaikan-perbaikan, pemirsa-pemirsa, ibrah hikmah yang bisa diambil sehingga kita bisa menghadapi masalah-masalah dengan lebih berhati-hati dan dapat menemukan solusi yang terbaik gitu ya teman-teman ya. Nah, aduh, ada asap dari mana ya? Kayaknya motor Beat ini berasap ya teman-teman ya. Bikin sakit kepala ya asap-asap gini. Kita harus susul ya teman-teman ya, karena itu sangat polusi itu. Nah, jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Masyarakat dan pemerintah jawabannya ya, terutama kaum menengah ke atas ya. Menurut saya pemangku kepentingan, pejabat itu sangat pengusaha itu bertanggung jawab ya. Tapi ya semua orang nggak ada yang mau disalahin ya teman-teman. Pengusaha disalahin, wah saya nggak mau disalahin bro, saya udah berusaha ekspor bla bla bla, tapi aturan-aturan dari pusat nih, pemerintah yang belum jelas. Pemerintah juga nggak mau disalahin, saya udah ada kok aturannya. Kalau mau salah-salahin nggak bisa ya. Makanya walaupun saya bilang dua faktor itu, masyarakat dan pemerintah harus bertanggung jawab ya, semua jadinya kan yang harus bertanggung jawab. Terus bagaimana dengan kita? Kita harus ngapain jika ini udah terjadi? Anggap misalkan seandainya ya teman-teman, rupiah tiba-tiba 30.000, $1 30.000, wah gimana nggak naik nih harga-harga di jalanan ya? Pasti akan naik drastis ya teman-teman. Apa antisipasi, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Saya sendiri lagi proses, cuman jujur saya juga lagi galau ya. Yang pertama tentu saja jangan terlalu banyak nyimpan uang rupiah, karena mata uang kita sedang menuju seluncur ya, meluncur tajam gitu ya, menurun nilainya. Maka kalau kita punya rupiah ya, kalau nggak mau turun nilainya ya jangan nyimpan rupiah gitu ya. Bottleneck ya teman-teman ya, kalau bisa bottleneck karena
Ini semua bertemu di satu sisi ya. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan ya? Kita jangan nyimpen rupiah kalau kita punya uang lebih. Terus taruh kemana? Banyak opsi, termasuk saya sendiri. Saya naruh ke emas, emas kripto, ya kan, di exchange. Saya taruh sebagian di emas digital. Tapi ingat, emas sendiri lagi turun, dan ada spread nilai jual dan nilai beli ya. Kalau teman-teman yakin uang itu nggak akan dipakai dalam waktu 1 tahun, ya make sense ya untuk uang itu dimasukkan ke emas. Yang kedua, sisihkan uang secara jelas untuk kebutuhan pokok ya. Kalau bisa kita udah tahu 1 bulan ini berapa sih yang kita keluarin untuk kebutuhan pokok. Sisihkan langsung di awal, biar nggak kaget kalau terjadi kelebihan, tiba-tiba harga naik. Oke, bentar ya, kita agak fokus dikit ngebut karena ini kosong. Biasa ya. Sangat. Mumpung jalan sepi, jadi kita bisa ngebut ya teman-teman ya. Tapi tetap harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian ya teman-teman ya. Wah, motor apa ini teman-teman ya? NMAX B full. Oke, sebenarnya kita disuruh ngambil kiri, tapi seperti biasa saya akan ambil kanan ya teman-teman ya. Kita naik ke atas jembatan. Alright. Karena kemarin itu saya ngambil lurus ke depan ya, dan ternyata nggak macet gitu, makanya saya coba kita ambil. Oke, smooth ya teman-teman ya. Terus ini dikit. Kita ambil lurus. Alright.
kita coba lurus lagi ya teman-teman ya. Set lepas, aduh ya, tidak bisa ya teman-teman ya. Masuk ya. Nah, ini harusnya ini lurus ya teman-teman, tapi kita lurus ya. Oke. Kita coba lurus. Alright, kita lurus ya. Oil. Right, but macet ya ternyata teman-teman ya. Nah, ini kita coba belok ya teman-teman ya. Karena kelihatan di depan sepertinya macet gitu kan. Oke, maka dari itu kita belok. Merah biarin aja ya teman-teman ya. Nah, coba belok. Apakah ini jembatan BKT ya? Wallahu alam ya. Wah, kayaknya sih ini jembatan BKT ya teman-teman ya. Wah, ini jembatan BKT ternyata. Saya salah ya, harusnya saya lurus dulu ya. But it's okay ya, no problem teman-teman ya, no issue ya. Nah, tadi sampai mana tadi? Oh, kena lama. Oke, jangan naruh rupiah ya kalau punya uang lebih. Saya yakin nih uang setahun gak akan dipakai. Jangan taruh di rupiah, apapun alasannya ya. Taruh di aset-aset store value yang nilainya tidak akan berkurang kalau uangnya banyak. Tapi harus liquid ya. Ya tadi bisa, kalau kejamnya sih, cara kejamnya ya udah beli aja dolar ya kan. Memang rupiah melemah, tapi itu kita bisa jadi ya bahasa kasarnya pengkhianat negara ya teman-teman ya. Karena rupiah lagi melemah, teman-teman malah store mata uang asing ya untuk melindungi diri sendiri gitu kan. Astagfirullah, semoga diberikan keselamatan si ibu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad.
langsung macet di sini ya. Sumber rezeki. Inilah, lihat masyarakat ya teman-teman, bukan berarti cara bersyukur itu harus melihat ke bawah, tidak ya, cuman ya begitulah sifat dasar manusia. Jika melihat ke atas tidak bersyukur, melihat ke bawah baru. Nah ini lihat, nggak boleh kayak gitu ya cara nyebrangnya ya, sangat membahayakan. Alright, oh my god, sangat disayangkan ya di sini macet teman-teman. Kalau nggak macet saya udah melesat ya teman-teman ya. Kemarin daerah sini nggak macet ya. Lihat apakah kita bisa balap dengan ninja ya teman-teman ya. Oh, bahaya ya. Tidak semudah itu ya, ninja pun tidak semudah itu menyusul ya teman-teman ya. Sangat tumben ya di daerah sini kosong. Wah, sadis ya. Set, ambil lagi ke dalam. Ya. Bismillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wah, adrenalin terpacu ya teman-teman ya. Lima 15 menit menuju target. Kayaknya ini bisa ya, kita bisa di bawah sejam nyampe ya. Mudah-mudahan ini hanya macet bottleneck di sini aja ya.
tapi rasa-rasanya macetnya kayaknya ini sampai ke depan ini macet ya teman-teman ya. Wah, baru aja saya bilang bakalan bisa kurang dari sejam, tapi gak jadi ya teman-teman ya. Langsung macet saudara-saudara ya. Amazing sih kayak gini. Mungkin ini pertemuan dari berbagai jalan ya teman-teman ya. Sadis ya teman-teman ya. Tapi saya mau memilih jalan ini aja ya teman-teman ya. Alright. Emak ya. Ternyata tidak bisa ya, ilmu lawan arah itu tidak bisa ya kalau terlalu macet ya. Bisa-bisa lawan takdir ya, jangan melawan takdir teman-teman ya. Oh, macet banget ya. Sebenarnya triknya adalah kalau teman-teman ada kerjaan lebih yang membutuhkan extra time, mending sekalian ditumpuk. Jadi ada satu hari kita itu lembur aja sekalian sampai malam, pulang itu malam jam 10 misalkan, besoknya libur. Lebih baik kayak gitu ya teman-teman ya, supaya kita itu kalau jam 10 malam, saya yakin nggak akan serame ini ya teman-teman ya. Jam 10 malam ya. Kayaknya malam Sabtu gitu ya, hari Jumat malam ya, lemburnya sekalian, pulang jam 10 malam, jam 11 misalkan ya. Aduh, saya kejebak lagi ya. Bingung juga kalau ada begini ya. Saya terjebak. Baru ngegas sedikit, kita ngerem lagi teman-teman. Aduh, bener-bener ya. Nah, dari triknya tadi gitu ya.
daripada macet banget gitu, lebih baik kita pulang jam 10 gitu. Jadi jalan tuh cuman setengah jam, 45 menit gitu ya. Oh my god. Jadi misalkan hari ya, sekarang hari apa nih? Selasa ya. Hari Selasa itu ada kerjaan lebih. Tapi sebenarnya waktu untuk menyelesaikannya itu cuman setengah jam. Sayang banget ya, tumpuk aja ke hari esok. Kalau hari esok ada lebih lagi, tumpuk lagi. Kalau nggak urgent ya teman-teman, misalkan hingga sampai Jumat. Selesaiin semua Jumat. Jumat selesai kan kurang lebih berarti butuh extra time misalkan 3 jam. Kita baru pulang dari kantor jam 8 malam teman-teman. Sepi jalanan ya gitu. Kalau nggak urgent, tapi kalau kerjaan yang bahaya itu memang ada meeting ya kan, baru beres jam 6 ya, perjalanan mau nggak mau, karena kalau meeting kan itu variabel dari luar ya, faktor luar. Meeting selesai jam 6 nah, sehingga pulang jadi macet-macetan di jalan, yaitu risiko bekerja ya. Karena kita ingat, saya mengingatkan, bekerja niatkan sebagai ibadah, dedikasi, sehingga ketika kita pulang seperti macet di jalan kurang lebih 1,5 jam, kita nggak jadi ngedumel gitu kan. Oke, saya dinikmati aja ini perjalanan lebih dari 1 jam ya teman-teman ya. Tapi nanti yang masuk vlog hanya 1 jam. Karena mungkin nggak bisa masuk semua, saya tutup video kali ini. Terima kasih banyak setelah menemani saya. Semoga malam hari ini bisa istirahat dengan tenang, sehingga besok bisa kembali bekerja dengan semangat. Kumpulkan energi, bulatkan niat, usahakan maksimal, ikhtiar yang terbaik. Oke, saya tutup. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh. Good night and wish you a best day tomorrow. Thank you and bye-bye.